Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk dan saat ini saya sudah bersama dengan Budi Ari Setiadi, Ketua Umum dari Projo. Dan kami juga sekali lagi mengundang Anda untuk ikut bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini lewat nomor yang tertera di layar televisi Anda. Silakan menghubungi nomor-nomor tersebut. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Budi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Ini menarik nih Pak. Projo sebagai pendukung Jokowi, apakah tahu tentang PIKA? Ya kita dengar lah. Dan kita memang gini loh, membuat partai itu kan hak konstitusi setiap warga negara. Ya. Sesuai Undang-Undang 45 khususnya pasal 28 bahwa setiap warga negara berhak berkumpul, berorganisir. Jadi siapapun warga negara, warga bangsa ini yang ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan jalannya roda pemerintahan dengan membentuk wadah organisasi, apapun bentuknya, ormas maupun partai politik, silakan saja, nggak apa-apa. Tidak ada yang, kan itu dijamin konstitusi. Nggak ada larangan untuk setiap warga negara mendirikan partai. Kalau dari Projo sendiri, apakah ada rencana untuk membentuk partai? Melihat secara organisasi barangkali bisa dikatakan seperti itu sudah cukup kuat dan ada di seluruh Indonesia kan? Betul, justru pertanyaan kami dari bagian teman dari Sabang sampai Merauke dari daerah ke saya juga begitu. Apa langkah Projo ke depan? Saya punya 3 pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Apa saja? Yang pertama adalah apakah rakyat Indonesia memerlukan partai baru? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah apakah perbaikan sistem kepartaian harus dijawab dengan pendirian partai baru? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga adalah apakah efektivitas demokrasi itu harus jawabannya adalah mendirikan partai politik baru. Jadi 3 pertanyaan itu semuanya mendasar. Karena partai tanpa rakyat nggak ada gunanya. Karena sejarah kepartaian kita terus terang di era reformasi ini memang banyak tantangannya. Kritik publik, kritik masyarakat terhadap pengelolaan partai politik sudah sampai begitu dahsyat. Tingkat ketidakpercayaan publik terhadap kinerja partai politik itu juga di batas yang mengkhawatirkan. Kalau Anda sendiri melihat jawaban dari 3 pertanyaan itu seperti apa? 3 pertanyaan itu harus dijawab ya. Apakah rakyat sudah membutuhkan partai? Apakah rakyat memerlukan partai baru? Kedua, apakah kritik perbaikan terhadap sistem kepartaian di Indonesia itu harus dijawab dengan mendirikan partai baru? Dan yang ketiga, apakah sistem demokrasi yang efektif dan berkualitas ini memerlukan munculnya partai politik baru. Demokrasi yang sehat memerlukan partai politik yang sehat. Jadi demokrasi akan sakit kalau partai politiknya sakit. Tingkat kepercayaan begitu rendah dari publik terhadap pengelolaan partai politik saat ini. Itulah problematika terbesar dari demokrasi kita saat ini. Nah, tetapi kita harus 3 pertanyaan dasar itu harus dijawab satu jawaban ya. Kalau ya, kita akan memutuskan. Anda sendiri melihat jawabannya cenderung kita akan lihat terus. Semua teman-teman Projo di daerah sudah saya suruh tanyakan ke masyarakat, apakah perlu kita menjadi partai atau tidak. Responnya seperti apa? Ya, semua masih beragam bahwa gagasan itu ada. Ya, kenapa partai politik? Partai politik itu adalah organisasi yang punya tanggung jawab besar dalam pengelolaan republik ini, karena dia punya tugas secara mendasar adalah sebagai rekrutmen politik, pendidikan politik, kaderisasi politik, agregasi politik maupun artikulasi politik. Tapi 2019 sebentar lagi Pak, untuk membesarkan sebuah partai kan perlu waktu yang tidak sebentar. Justru itu, partai itu didirikan bukan tujuan sesaat. Partai politik itu punya 4 komponen yang harus dipenuhi sekaligus. Yang pertama ada ideologi, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada program politik, dan yang terakhir dia perlu jaringan dan kekuatan pendukung yang memadai untuk itu. Jadi menurut saya partai politik itu punya inner logic sendiri. Saya selalu ditanya apa bedanya partai politik dan ormas. Sejak awal Projo didirikan sebelum Pak Jokowi jadi presiden adalah kami adalah relawan berkesadaran penuh. Kita bewes, kalau bahasa Belanda, bahasanya Bung Karno, kita bewes, kita berkesadaran bahwa Indonesia perlu pemimpin rakyat, pemimpin yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri. Sehingga kita mendirikan Projo. Nah, saya bilang
Projo itu bukan fans klubnya Pak Jokowi. Projo itu adalah organisasi militan pendukung Pak Nah, Jokowi. sekarang kan sudah ada PIKA yang didirikan oleh profesional dewasa yang juga mengaku sebagai pendukung Jokowi dulu, itu sejak zaman wali kota dan sampai saat ini. Apakah PIKA mewakili apa yang diinginkan oleh Projo? Gini loh, setiap organisasi kan punya perhitungan masing-masing. Kalau kami merasa bahwa tugas kita adalah mengorganisasi rakyat untuk terus-menerus memberikan bukti dari kerja presiden dan memenuhi janji-janji kampanye presiden. Buat kami adalah, karena orang bikin tuduh, kadang-kadang di partai politik itu, mendirikan partai politik dengan inner logic tertentu itu akan juga memunculkan tudingan kalau partai politik kan pasti harus menang. Menjadi pendiri partai politik bukan cuma buat hura-hura. Menjadi partai politik, mendirikan partai politik, tugasnya, tujuannya menang dan menyelenggarakan pemerintahan secara sah dan demokratis. Karena itulah kita sampai sekarang masih bilang, udah kita kerjakan di rakyat. Tugas Projo adalah mengamankan dan mensukseskan program-program pemerintahan Pak Jokowi. Soal nanti apa bentuk selanjutnya, saya selalu mengatakan biarlah Projo menjemput takdir sejarahnya sendiri. Aduh, berat ini Projo menjemput takdir sejarahnya. Nah, kalau Anda sendiri melihat, apakah PIKA ini adalah partai yang memang disiapkan untuk jadi kendaraan politiknya Jokowi 2019? Ya, dari latar belakang para pendirinya sih memang pendukung Pak Jokowi semua. Begitu. Ya, saya sih berharap, saya ucapkan selamat, PIKA sudah memulai babak baru dalam pengorganisiran, menjadi bermetamorfosa menjadi partai politik. Selamat bekerja, bertugas, memenuhi persyaratan dari KPU dan Kumham untuk menjadi organisasi peserta pemilu. Ada rencana bergabung ke PIKA, Pak? Karena sama-sama mendukung Jokowi, kan? Persoalannya, kita ini masih terikat pada keputusan organisasi yang belum kita rubah. Kecuali kita nanti ada Rakornas atau pertemuan nasional kita untuk memutuskan sikap-sikap politik Projo yang lain. Secara personal gimana? Kalau secara organisasi ya oke. Ya, ini juga sekaligus pendirian partai politik atau partai politik pendukung Jokowi ini kan juga isyarat tertentu bahwa ada sesuatu yang di publik terasa kurang nyaman tentang pola dukungan partai terhadap Pak Jokowi. Kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi yang pasti adalah gini loh, yang kita mau sekarang gini loh, kita ini kan tekad kita, cita-cita bernegara kita dalam sistem presidensial ini. Pemilu presiden langsung ini kan menghasilkan presidensial, dan bagaimana sistem presidensial itu diperkuat. Nah, ini memang ada problem dengan terlalu kompleks. Karena beberapa pengamat juga sudah mengatakan demokrasi yang efektif, partai politiknya lebih terbatas. Ini kan jadi satu ekstrim lagi. Ada yang mau bikin partai, memperbanyak jumlah partai politik peserta pemilu, sementara pengamat untuk demokrasi yang efektif dan konsolidasi serta penguatan sistem presidensial, partai politiknya lebih dibatasi. Jadi menurut ini kan lagi, ini dua yang harus kita diskusikan. Seberapa urgen sih partai baru yang akan jadi kendaraan Jokowi nanti? Mengingat sekarang kan Jokowi sampai saat ini ya masih didukung oleh katakanlah PDIP begitu, dan partai-partai lain. Semua partai kan mendukung. Secara kepartaian dalam sistem politik legal hari ini kan sudah hampir 70%, 75% partai politik mendukung Jokowi. Artinya yang ada di parlemen. Seberapa urgensi partai? Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi perlu mendirikan partai untuk mencapreskan atau untuk kendaraan dia capres? Anda melihatnya seperti Karena gini loh, sejarah sebelumnya di Indonesia dengan segala kekasannya, semua orang kan bikin partai untuk jadi presiden. Nah, Pak Jokowi kan udah jadi presiden. Dulu. Semua ini kekasan politik, produk politik Indonesia ya hari ini ya. Gitu loh. Nah, kita akan bicara untuk periode kedua nanti ya Pak. Kita harus jeda sekali lagi. Kita akan diskusikan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.